muncul tiba-tiba Lugina. Apakah ini ada pertanyaan juga ke Pandeglang News? Apakah ini hanya cuma sekedar mencari sensasi gitu, atau mencari popularitas? Dulu pernah saya ikut kompetisi musik tapi bukan band ya. Jadi dulu ada kompetisi solo gitu, jadi solo gitar. Nah ya dulu yang ngadain tuh Yamaha Musik. Nah 2009 kalau nggak salah. Dulu saya ngewakilin Bandung. Yamaha Musik Indonesia namanya. Nah itu diambil dari berapa puluh peserta. Nah saya malah yang juara. Dari berapa puluh peserta itu ngewakilin Bandung. Dan teman-teman saya pun aneh. Bandung tuh ternyata yang ngewakilin dari Pandeglang. Karena yang saya tahu kesulitan di masyarakat itu kalau wirausaha ya. Wirausaha itu ya dari permodalan itu. Insya Allah dari BUMD kita akan menggelontorkan dana ya mungkin yang bisa meringankan permodalan untuk masyarakat Pandeglang. Untuk memerangi Bang Emok ya? Untuk memerangi Bang Emok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Agus Salam di acara Pandeglang News dalam program Politik Show. Kali ini saya sedang bersama dengan seseorang yang cukup mengejutkan saya ya. Tiba-tiba ada begitu di media sosial namanya yang beliau katanya sih akan mencalonkan sebagai bakal calon bupati Pandeglang di Pilkada 2024 ya. Inilah dia sosoknya tiba-tiba Bapak Lugiana gitu. Ya kalau nama lengkap kan Lugi Jati Lugina ya. Oh, Lugi Jati Lugina. Lugi Jati Lugina. Jadi saya ambil simpel aja dulu lah. Luginanya aja dulu Lugina. yang saya pakai. Nah, ini langsung aja nih Om Lugi ya. Karena saya juga tadi sempat muncul di Instagramnya Pandeglang Eksis. Nah, kita tampilkan. Jadi kata Pandeglang teh ujug-ujug gitu kan. Di malam itu muncul nih nama Lugina for Pandeglang. Asik. Apa ya kira-kira yang mendasari itu? Tiba-tiba Lugina gitu. Gimana ya? Oh, kita kenalan dulu. Oh iya, kenalan dulu. Mungkin sedikit profil yang bisa dijelaskan. Ya soalnya yang saya lihat di Instagram itu banyak menanyakan, "Ini mana sih?" Ya, gitu, siapa begitu. Ini siapa gitu. Iya. Mungkin kita akan coba di awal mengobrol tentang sosok siapa sih Lugina itu gitu, Om. Kalau saya kan saya asli Pandeglang. Asli Pandeglang. Kalau kebetulan orang tua kan dari Bandung. Kalau bapak saya dari Bandung, dari Ciwidey. Kalau mama saya asli sini. Sini di mana tuh? Di Ciherang. Oh, di Ciherang. Nah, jadi ya SD, SMP, SMA saya di Pandeglang. Di mana tuh kalau boleh? SD di Kadumrak 1. SMP 1 Pandeglang. SMP 1. SMA 2. SMA 2. Cuman kuliah aja saya di Bandung. Waktu itu saya ngambil administrasi bisnis di Unpad. Di Dagoti House. Iya. Setelah itu beres kuliah apa tuh kegiatannya, Om? Setelah kuliah saya mencoba jadi karena memang kalau pengembangan bisnis itu bisa kemana-mana, Om. Saya baru tahu ya. Jadi ternyata ketika kita memulai usaha itu tidak harus mahir, yang penting mengerti dan bisa gimana ya, bukan tebak-tebakan istilahnya. Jadi bisa menghitung satu yang mau diusahakannya itu. Kayak misalnya sekarang nih saya bergelut di dunia interior ya, kayak desain rumah, desain ruang rapat. Kebetulan saya sekarang lagi fokus di ruang rapat ya, ibaratnya bermitra dengan pemerintah ya. Terus kita tidak harus, dalam artian kita tidak harus ahli, tapi cukup untuk memahami aja. Oh ini begini, ini sekian, kita jual sekian. Nah dari situ kata saya, jadi ternyata orang tua saya dulu menyekolahkan saya di administrasi bisnis itu kepake ilmunya sekarang. Saya pikir dulu, ini jasa saya nggak kepake. Ternyata alhamdulillah pengembangan bisnis itu ternyata luas. Nah ini kenapa bisa tiba-tiba Lugina ini ya? Nanti stop sebelum ke situ, saya melihat di akun media sosialnya itu banyak sekali postingan-postingan bermusik begitu. Oh iya. Apakah memang terlahir atau hobi sebagai musisi atau gimana? Kebetulan ayah saya dulu pemain band. Nah, dulu waktu saya SMA, saya jarang di rumah, Om. Nah, orang tua saya
akhirnya punya alat band lah. Ya. Nah, ternyata itu salah satu apa ya, ibaratnya orang tua mendidik mungkin saya jangan main di rumah aja, jangan keluar rumah aja gitu. Nah, dari situ saya belajar musik. Kebetulan ada studio. Nah, dari situ saya punya band lah ibaratnya. Nah, Berarti dulu punya studio band? studio band. Apa namanya? Studio 24 dulu. Studio 24 ini ternyata pemiliknya. Legend dulu, itu. dulu sering ke situ ya. Oh, berarti kita Legend seangkatan dong. Berarti legend dengan Sadewa Band. Iya, gitu. Sadewa, terus Mastek. Iya, gitu Mastek Studio 24. Aduh, luar. Ini ternyata ya. Nah, terus. Nah, saya ngerasa apa ya? Jadi waktu saya ikut dulu pernah saya ikut kompetisi musik tapi bukan band ya. Jadi dulu ada kompetisi solo gitu, jadi solo Iya. gitar. Nah, ya dulu yang ngadain tuh Yamaha Musik. Nah, 2009 kalau nggak salah. Dulu saya ngewakilin Bandung. Yamaha Musik Indonesia namanya. Nah, itu diambil dari berapa puluh peserta. Nah, saya juga karena gini ya, kalau dalam mungkin saya dulu nggak tegang kali ya. Karena saya tidak ada target waktu kompetisi itu. Nah, saya malah yang juara. Dari berapa puluh peserta itu ngewakilin Bandung. Dan teman-teman saya pun aneh. Bandung tuh ternyata yang ngewakilin dari Pandeglang. Nah, ketika difinalkan di Sarinah waktu itu ya, di Jakarta Theater. Dulu solo itu vokalis atau apa? Bass. Oh, bass. Saya main bass waktu itu. Oh, pemain Main bass. Jadi solo gitar, solo drum, solo bass. Nah, itu ada kompetisi senior sama junior. Saya masuk yang kategori senior karena di usia mungkin ya. Ya. Saya pun awal nggak percaya ketika waktu itu Beragam Musik kalau nggak salah official tim ininya yang ada ini ya. Nama kompetisinya apa? Yamaha Musik Indonesia. Yamaha Musik 2009. Udah lama banget emang. Ya. Saya ditelepon, Om, Pak, atas nama Lugi ini lolos untuk yang audisi di Grand Pranger waktu. Kata saya, masa sih bisa lolos kan? Karena memang kita nggak ada target ya. Karena memang sebenarnya kalau menikmati hidup tanpa target itu enak. Ya. Jadi kita yang penting main maksimal aja kan. Nah. Ya, yang jadi penilaian apa? Ya dari situ skill, harmonisasi. Kayak song aja, kayak lagu. Sebetulnya ada riff, ada ref, ada bridge, ada intro. Nah, pas waktu itu lolos, main lagi di Jakarta Theater. Untuk kalau dapat juara satu itu nanti di endorse sama Yamaha. Endorse sama Yamaha, terus ya dikontrak sama Yamaha. Tapi waktu itu saya cuma juara 3. Tapi kan itu udah pencapaian lumayan lah untuk musisi lokal ya. Bisa juara 3 nasional di acara Yamaha Musik Indonesia itu. Nah, akhirnya udahlah, saya ngerasa main band udahlah sampai di situ aja gitu. Ya. Mulailah saya merambah-rambah bisnis gitu sampai sekarang ini gitu. Di bisnis interior. Saya bermain di interior ya. Ya. Kemudian ketertarikan ke dunia politik ini, sebelum tiba-tiba aja ada mengagetkan di dunia pilkada gimana? Jadi gimana ya dulu, kita lihat ini aja lah. Kita lihat peluang ya. Karena kita dulu yang tadinya tidak bisa berbisnis, jadi bisa berbisnis. Sejatinya gini sih Om, kita kan manusia hanya menjemput takdir ya. Kita hanya menjemput rezeki yang telah Allah ketetapkan ya. Mungkin salah satu ikhtiar saya mungkin ya, kita cobalah di Pandeglang 1 ini. Karena saya melihat tahun ini tuh rame banget. Dan ya pokoknya bakal seru lah pilkada kali ini saya lihat. Makanya saya coba, ternyata respon di medsos luar biasa. Sampai saya pun bingung balasnya, ini bener nggak nih yang nge-WA sama nge-DM sebanyak ini gitu Om. Jadi saya maksudnya nggak nyangka respon media sosial itu bisa sebesar itu untuk tahun ini ya. Dari siapa aja yang nge-DM atau WA? Untung nggak ada mantan ya. Untung nggak ada mantan. Banyak para elit politik atau kandidat. Ya sebagian ada dari. Sebagian ada. Sebagian ada dari ya kayak ABG gitu mungkin ya. Ini maksudnya gimana? Emang udah siap visi dan misinya? Ya kita kan akhirnya kita balas baik-baik. Ya sebenarnya kalau visi dan misi, kalau lihat si Om yang saya balasnya pun gini. Kamu kan tinggal di Pandeglang udah lama. Tinggal bisa lihat kok apa aja kekurangan Pandeglang tuh. Paling kan yang paling utama itu kan infrastruktur ya. Ya infrastruktur. Ya dan lain-lainnya kita udah memahami lah karena kita berawal dari bawah. Birokrasi yang apa gitu. Seperti itulah. Bukan birokrasi ya, intinya mah kalau kita posisi sebagai rakyat kita tahulah. Ya. Artinya punya kepedulian ya. Ya, intinya saya ya ingin mencobalah
mengabdi untuk Pandeglang. Mungkin dari lewat Pandeglang satu ini mungkin bisa apa ya namanya ya? Jadi gimana ya? Lebih mudah mungkin ya untuk ya karena kan yang saya tahu kalau Pemda itu kan pasti ada anggaran. Ya. Mungkin karena memang titik-titiknya aja yang misalnya suka ada saya lihat di Instagram, kok jalan di dia tadi hadiah-hadiah sih. Ya mungkin belum sampai situ aja mungkin infrastruktur itu. Karena yang saya tahu itu jalan kan ada 4 ya. Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, sama jalan desa. Kadang yang netizen kurang apa ya, bukan netizen lah, orang yang belum ini kan kadang udah tahu itu kan kebijakan provinsi misalnya, yang ditegur, yang di netizen bahas itu kan selalu jalan kabupaten, padahal itu kan sebetulnya jalan provinsi. Mungkin belum tahun ini, mungkin tahun depan. Hanya seperti itu aja yang saya lihat sih, ya belum terlaksana aja mungkin itunya. Sama edukasi terhadap masyarakatnya. Ya itu aja. Gitu. Nah, kemudian tadi itu Syom juga berarti berawal dari sebuah musisi kemudian merambah ke sisi bisnis. Iya. Ya kasarnya ini kan Syom maju di katakanlah pertengahan nih ya. Iya. Yang pertama untuk pendaftaran independen nampaknya sudah ditutup. Walaupun memang sebagian partai yang memang belum mengumumkan bakal calon. Tiba-tiba maju kemudian mendeklarasikan siap gitu. Harapannya memang di jalur politik, di jalur partai, Om. Ya pasti tetap target utama kita partai ya. Karena memang yang saya lihat belum ada pengumuman resmi kan. Dan saya lihat pendaftaran terakhir itu kalau nggak salah di bulan Agustus. Mungkin kalau politik kan kita nggak tahu kan. Hari ini dan besok pun pasti berubah demi kepentingan. Ya saya masih pokoknya insya Allah optimis masuk lewat jalur partai. Tapi saya nggak kemana bilang arahnya dulu ya. Ya namanya juga kan kayak sekarang aja nih tiba-tiba lu Gina gitu. Dan mungkin partai pun nanti tiba-tiba kemana gitu. Tapi sudah ada komunikasi dengan beberapa partai. Insya Allah kalau komunikasi, kenapa saya tiba-tiba muncul pun kita udah terjalin komunikasi baik. Oh gitu. Dengan parpol di Pandeglang ya. Nggak boleh dibocorkan dengan. Oh nanti aja. Nampaknya asik ke belakang kita. Nah, si Om kan berawal dari musisi lah begitu. Kemudian melihat dunia permusikan di Pandeglang gimana? Waduh. Yang saat ini ya. Saya mau jawab apa ya? Ya, artinya kan si Om juga bisa terlahir terkenal gitu ya melalui ajang kompetisi mewakili Bandung lah, bukan Pandeglang. Artinya apa yang menjadi keresahan si Om bisa ke sana? Kalau saya lihat gini sih Om ya. Gimana tuh? Zaman saya dulu main band sama sekarang itu sudah beda regulasinya. Karena kalau dulu kan festival. Iya. Nah kalau sekarang itu yang saya lihat itu event. Dan saya lihat mungkin karena banyak platform ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu kayaknya mungkin banyak hiburannya. Jadi tidak, kalau dulu kan cuma main band, terus jadi pembalap mungkin ya. Terus main basket, mungkin olahraga. Kalau sekarang tuh ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi selebgram, terus ada yang kalau makanan tuh kuliner. Kuliner. Nah, mungkin saya lihat memang tuh sekarang tuh gimana ya? Saya lihat sekarang tuh kebanyakannya pensi. Sebetulnya kalau yang saya lihat dari segi promosi ya, lebih enak lebih enak sekarang karena kalau sekarang kan ada YouTube ya. Ada media sosial. Jadi saya lihat kan karena label pun udah jarang pakai. Jadi kebanyakan tuh tinggal kita fokus aja, saya lihat ya. Fokus promo gitu. Pasti band itu akan besar. Cuman yang saya lihat memang udah jarang nih. Event dan kemarin tuh ngedengar yang acara apa tuh yang sempat dicekal itu ya. Ya, Banten, IBC. Cuman itu nggak tahu tuh masalahnya di mana ya. Saya nggak bisa ngejelasin juga. Tapi kalau yang lain-lain kan semua lancar lah, mungkin nggak tahu permasalahan di mana kan. Tapi ya memang kurang banget event musik sekarang itu aja. Nah artinya ketika si Om terlahir dari seorang musisi gitu, diwariskan oleh sang ayah gitu. Nah ketika nanti mencalonkan diri begitu, syukur-syukur setelah tiba-tiba kemudian juga maju ditetapkan sebagai calon, apakah ada satu misi visi yang dibawa di dunia permusikan atau memang apa sih kira-kira yang akan disajikan kepada masyarakat? Kalau musik ya memang itu mah hanya basic aja ya, basic kita belajar. Cuman kalau untuk ini kan sudah birokrat mungkin ya. Bahasa ininya ya mungkin kita perbaiki
yang belum terlaksana aja mungkin. Kayak misalnya infrastruktur kita fokuskan nih. Di mana nih yang kayak misalnya nih infrastruktur yang di mana nih yang kurang gitu kan. Kita pelajari, kita kaji dengan anggaran yang sesuai kan. Nah, terus kayak kesehatan, pendidikan. Ya mungkin kita bahas yang kurang-kurangnya aja nanti. Kalau untuk kedepannya ya. Ya, artinya kan di dunia Xiaom juga ada satu dunia industri kreatif lah. Ya. Ya, itu kan juga saat ini kita melihat bahwa di Pandeglang kurang gitu. Ketertarikan terhadap konten kreator yang di Bandung mungkin kan sudah jadi profesi baru. Kemudian industri kreatif yang lain kayak musik tadi di yang lain penggunaan media sosial dan YouTube-nya sudah maksimal. Tapi di Pandeglang kan belum. Mungkin ya ada harapan anak muda yang nanti dibawa ketika Lugina ini maju gitu. Passionnya anak muda nih gitu. Mungkin ada... Ya kita bantu aja kayak misalnya kita kasih ruang podcast. Mungkin tuh seperti ya kita namanya anak muda ya. Kita paham lah gimana harus gimana. Ya pasti kita bantu untuk memfasilitasi seniman, musik, ya ruang podcast gitu kan. Kita bantu dengan program birokrat nanti. Artinya ada plasma-plasma ekonomi karena kreatif. Karena kan yang saya tahu tuh Pandeglang tuh sebenarnya terkenal di pariwisatanya ya. Entah itu wisata religi ataupun wisata pantai, pegunungan. Tinggal kita gali aja mungkin ya dengan melalui birokrat. Kenapa saya tertarik pun kata saya mungkin kayaknya untuk mengembangkan Pandeglang ini memang harus jadi Pandeglang 1 dulu mungkin ya. Yang saya rasa gitu. Kayaknya bisa nih kita memajukan Pandeglang. Nanti kan selain tadi akan ya itu kan udah menjadi lumrah kasarnya Om. Siapapun akan melakukan itu. Mungkin ada program dan ide atau gagasan khusus yang mungkin si Om nih sebagai keterwakilan anak muda saat menjadi bupati nanti akan yang dibawa apa kira-kira? Ya mungkin saya akan ini kenapa sangat sangat tertarik untuk Pandeglang 1 ini ya. Saya punya tagline Pandeglang bebenah. Jadi saya akan perbaiki pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Untuk kemajuan tagline-nya itu Pandeglang bebenah. Selain itu, jadi konsep Pandeglang bebenah ini yang saya tahu ya, masyarakat itu kadang suka kesulitan untuk pemodalan. Nah, dari statement mungkin yang saya rasain mungkin kita bisa bantu nih dari APBD. Ya kita mungkin akan menggelontorkan mungkin kayak pinjaman ataupun ya intinya kita meringankan masyarakat melalui BUMD. Karena yang saya tahu kesulitan di masyarakat itu kalau wirausaha ya. Wira swasta itu ya dari permodalan itu. Insya Allah dari BUMD kita akan menggelontorkan dana ya mungkin yang bisa meringankan permodalan untuk masyarakat Pandeglang. Untuk memerangi Bang Emok ya? Untuk memerangi Bang Emok. Bang Emok dan yang lain-lainnya. Apalagi sekarang kan rame nih di kayak spanduk-spanduk gitu kan. Di daerah-daerah. Ya tolak riba lah atau apalah. Tapi tidak ada yang masuk pemerintah. Nah makanya saya lihat insya Allah kalau dari program Pandeglang bebenah ini pasti kita akan bantu lewat BUMD itu. Karena ya kalau APBD kan insya Allah lah bisa membantu melalui BUMD itu, Badan Usaha Milik Daerah. Artinya melihat mungkin sejauh ini ada yang kurang gitu. Banyak yang harus kita benahi mungkin ya, bukan kurang, jadi banyak yang kita harus benahi. Oke, berarti si Om melihat bahwa ada kekurangan yang harus dibenahi mungkin begitu ya. Nah kemudian tadi itu, si Om menyatakan di media sosial yang cukup menghebohkan menjadi bakal calon bupati. Nah kira-kira ketika si Om mendeklarasikan sebagai bakal calon bupati, siapa sosok pendamping mungkin yang diharapkan lah? Gitu. Idealnya mungkin dari kalangan birokrat mungkin, atau dari kalangan anak muda juga, atau mungkin tokoh bisa jadi. Sepertinya ya 3 kategori itu mungkin harus masuk semua dan kayaknya surprise lagi mungkin ya. Kejutan lagi mungkin nanti. Gitu. Jadi kayak tiba-tiba Lugina lagi aja gitu. Gitu. Artinya mungkin sudah disiapkan. Entah mungkin saya Pandeglang 2 atau Pandeglang 1 kan kita tidak tahu kan. Kita lihat kebijakan partai. Artinya si Om juga tidak melulu kekeh di Pandeglang 1 ya. Bisa ada ketika ada penawaran. Ketika ada opsi. Kita karena kan karena yang saya tahu itu jadi yang penting kita ikhtiar aja dulu ya.
urusan hasil kan Allah yang nentuin kan ya. Mungkin ikhtiar saya nih dari Pandeglang 1 atau kalau nggak mungkin Pandeglang 2. Yang penting intinya ingin membenahi Pandeglang aja dengan tagline Pandeglang bebenah itu. Saya boleh nanya agak sedikit ini nggak tendensius gitu. Muncul tiba-tiba Lugina. Apakah ini ada pertanyaan juga ke Pandeglangis? Apakah ini hanya cuma sekedar mencari sensasi gitu, atau mencari popularitas? Kalau popularitas mungkin Insya Allah lah sebagian orang Pandeglang ada yang kenal saya mungkin ya. Entah itu dari segi apa segi. Ya mungkin ini saatnya. Karena kalau yang saya tahu anak muda pun bisa untuk membenahi suatu kabupaten ataupun provinsi ataupun apa. Ya kita ikhtiar lah. Dari melalui tagline Pandeglang bebenah itu. Kalau selain dari diri sendiri yang tiba-tiba Lugina, apakah ada dorongan lain? Oh, karena kan saya sering sharing lah sama orang-orang politik yang di atas saya, senior saya, ya sering konsultasi aja. Dan mereka menyarankan ya ini momennya kayaknya pas. Karena calonnya banyak ini, bakal calon bupati ini banyak. Ya mungkin bisa sampai 3 calon mungkin nanti, 3 kandidat ya. Terus sejauh ini ketika tadi komunikasi sudah dibangun, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh si Om untuk di pilkada ini? Karena saat ini kan juga sudah ada di pertengahan ketika tiba-tiba Lugina ini. Sebetulnya saya dari beberapa bulan, dari Januari, saya sudah ya mungkin apa ya namanya? Silaturahmi. Udah silaturahmi dan memang baru di medsosnya aja baru ini. Sebetulnya kalau yang tahu tuh mereka udah oh ternyata benar nih. Sebetulnya saya udah apa ya, udah mempunyai ya relawan-relawan mungkin ya. Mungkin ya kata saya udah tunggu dulu. Tunggu lihat momennya. Ternyata saya lihat sampai sekarang oh ini kayaknya momennya peluang untuk Pandeglang 1 dan Pandeglang 2 ini insya Allah lah saya lihatnya. Makanya mulai saya main di ternyata media sosial itu luar biasa. Luar biasa itu. Dan saya pun sampai kaget banyak yang nge-DM, nge-WA, luar biasa bener. Saya melihat calon-calon sekarang juga sudah ada yang mendeklarasikan diri berpasangan. Kayak Pak Iing dengan Bu Dewi, kayak Pak Pitron dengan Bu Diana. Kemudian. Nah, itu apa yang menjadi di benak si Om gitu ketika melihat wah, pesaing gitu ya. Pesaing politik saya juga wah, sudah sejauh itu gitu. Apa yang menjadi si Om tetap optimis untuk tetap maju? Saya melihatnya apa ya, mereka berdua itu karena kan mereka itu kawan saya juga. Jadi saya melihatnya mereka itu putra terbaik. Ya putra-putra terbaik di dunia politik yang ya intinya kawan untuk merangkul bisa ngebangun Pandeglang juga. Nah, kemudian juga saat ini juga si Om belum terlihat nih balihonya, hanya tiba-tiba muncul di media sosial. Mungkin ke depan apakah kemungkinan ada deklarasi gitu? Karena saat ini ya jadi perhitungan kan kalau kandidat yang lain mereka punya mesin-mesin politik tersendiri. Nah, si Om juga apa yang kira-kira nanti akan dukung begitu? Oh, kalau relawan kan sudah terbentuk ya. Dari kayak Korcam, Kordes. Oh, itu sudah ada? Sudah. Makanya cuman ini mah hanya deng gitu. Kalau ininya bahasa Sunda mah deng gitu. Ternyata yang saya rasa efek medsos itu memang luar biasa. Sebetulnya Korcam, Kordes itu kita udah terbentuk. Sudah ada. Ya, cuman nanti ya paling lambat juga 2 atau 1 minggu lagi lah beberapa titik. Baleho sama billboard mungkin akan tayang. Garis besarnya si Om tiba-tiba Lugina. Tiba-tiba Lugina Pandeglang bebenah. Artinya berarti serius ya? Ya, serius. Luar biasa. Tapi Om, kita juga tahu loh bahwa kos politik itu besar gitu. Kemudian juga si Om maju di pertengahan proses begitu. Sudah sampai memperhitungkan ke sana seorang bisnis. Kalau saya lihat gini Om, Pileg sama Pilbub itu beda ya. Kalau saya tahu Pilbub itu popularitas saja, yang saya tahu ya. Jadi kos politik itu ya udah saya perhitungkan. Pokoknya kita gimana caranya populer dulu. Itu yang saya udah perhitungkan Om. Siap. Oke pemirsa, itulah tadi jadi yang sudah tiba-tiba Lugina ini ternyata beliau punya keseriusan gitu ya. Serius ya bro? Tapi nanti sebelum saya closing statement kita mau coba menjajal begitu. Katanya beliau ini pernah juara berapa? Juara 3. Juara 3 di event Yamaha Indonesia. Kemudian di sini sudah ada Bas.
kita mau sedikit jajal beliau gitu ya. Untuk sedikit berfreestyle gitu. Boleh Om ya? Boleh. Oke, Gitu. Kayak kira-kira Om sejak kapan mahir bermusik ini? Saya dari kapan ya? Saya dari SMP Om. Dari SMP. Memang punya ketertarikan. Dulu itu pulang sekolah minimal tuh 3 jam. Oh. Pinjering itu. Pinjering namanya. Tapi memang maksudnya keinginan sendiri atau ada dorongan dari orang tua, teman gitu? Jadi influencer kan kalau bahasa sekarang ya. Heeh. Senang aja saya lihat kayak Red Hot Chili Pepper, terus Funky Kopral, terus kayak Incubus. Oh. Nah, punya ketertarikan itu gimana? Ada tontonan mungkin? Jadi gini, kalau saya lihat kan kalau bass itu kan selalu jadi apa ya? Selalu jadi pengiring awalnya kan. Tapi ketika saya lihat band Red Hot, Funky Kopral, Incubus itu bass itu malah jadi vokalnya itu. Jadi vokalnya di musik itu adanya di bass. Makanya saya tertarik, kayaknya jadi pemain bass keren juga nih. Karena mungkin orang tua juga pemain musik. Enggak, kalau orang tua main musik cuman dia pemain keyboard. Oh, pemain keyboard. Orang tua saya itu. Oh, oke. Sempat eksis juga di Pandeglang punya grup band? Punya dulu sempat di Pandeglang, di Bandung. Apa di Pandeglang grup band? Kalau di Pandeglang Lugi and Friend namanya. Oh. Nama saya sendiri. Ini nama bandnya. Sempat punya lagu ciptaan? Ada. Oh, ada. Nantilah Saya nyanyi. ada. Atau mungkin boleh dibawakan. Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Oke. Siap. Oke, bisa ditaruh dulu Om. Terakhir nanti kita closing statement nih Om. Yeah. Dari si Om. Ini kan di dunia politik yang tiba-tiba Lugina membawa misi Pandeglang Bebenah. Apa sih sebetulnya harapan ketika si Om ya katakanlah meskipun ada di pertengahan jalan tahapan pilkada tiba-tiba Lugina ya mungkin punya harapan tersendiri maupun jadi atau tidak ditetapkan atau tidak, tapi kontribusi anak muda saat ini juga di Pandeglang sangat dibutuhkan ya, salah satunya mungkin sosok Lugina ini. Apa harapannya Om? Silakan. Kalau harapan saya sih ya ingin memperbaiki aja yang ada. Kita benahi semua dari, kalau gini kan, kalau saya kan berasal dari bawah ya mungkin ya. Jadi kita tahu nih, oh di sini nih lemahnya ini, infrastruktur yang lemahnya di sini, birokrasi lemahnya di sini. Jadi kita tinggal sebenarnya kalau menurut mindset saya ya, kita benahinya itu ya, kalau kita lihatnya dari bawah tuh, insya Allah lah nggak akan serumit yang mulai dari atas mungkin ya. Itu aja mungkin. Oke, itulah tadi pemirsa. Sudah terjawab siapa sosok Lugina yang tiba-tiba muncul di media sosial mainstream di Pandeglang gitu. Ternyata beliaulah sosoknya, sosok seorang musisi gitu, kemudian merambah ke dunia bisnis dan saat ini mencoba di kancah politik yang bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat Pandeglang dengan gagasannya tadi yaitu Pandeglang Bebenah, yang nanti bisa jadi pertimbangan buat pemilih pemula juga nih yang konsen di berbagai lini termasuk di industri kreatif dan musik. Itu saja, terima kasih Om Lugina ya. Kang Lugina atas waktunya, terima kasih ya, mudah-mudahan niat serta perjuangannya bisa membuahkan hasil yang Insya. Yang penting kita sudah ikhtiar, biar Allah yang nentuin hasil. Insya Allah. Siap, itulah tadi pemirsa terkait siapa sih sosok yang tiba-tiba Lugina. Saya Muhammad Agus Salim dari Pandeglang News. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lugina.